Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita di Sugeng Sinau. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara memilih telur ketika membeli di pedagang, di toko, dan kemudian bagaimana cara penyimpanan telur yang benar agar telurnya ini bisa bertahan lama. Sedikit cerita, sebelum saya jualan telur, saya melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi saya beli telur langsung dari kandangnya, kemudian saya diamkan di rumah dengan suhu ruang. Kemudian telurnya itu saya beri tanggal agar tahu berapa lama telur ini bisa bertahan sampai dia berubah di dalam telurnya itu berwarna hitam. Jadi untuk mengetahui telurnya itu masih merah atau sudah hitam, saya menggunakan bantuan, yaitu menggunakan senter khusus untuk mengecek keadaan telur. Senternya seperti ini. Nah, ini beda dari senter biasa yang pada umumnya. Jadi ada senter khusus untuk mengecek bagaimana telur di dalam telur itu masih bagus atau tidak. Senternya seperti ini. Jadi saya telurnya beri tanggal, kemudian saya cek bertahap setiap pagi atau 1 minggu 1 kali untuk mengetahui keadaan telurnya bagaimana, ataukah sudah berubah hitam atau masih merah. Kalau telur kita cek pakai senter keadaan merah, jadi telurnya itu masih dalam keadaan bagus. Itu sedikit cerita sebelum saya jualan telur. Saya terlebih dahulu melakukan penelitian berapa lama telur ini bertahan. Nah, jadi itulah jadi saya usaha ini lebih yakin jadi tentang telur berapa lama. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, bagaimana caranya memilih telur yang benar ketika membeli. Yang pertama, jelas memilih telur jangan yang retak. Karena kalau misalkan cangkangnya itu retak, telur itu nggak bisa bertahan lama. Mungkin kisaran 2, 3, atau 4 hari, tergantung seberapa besar retaknya. Jadi jangan pilih telur yang retak. Kemudian kalau misalkan telurnya itu bagus, ada tingkatan dalam pemilihan. Pilihlah telur yang glowing, yang mengkilap, menandakan telurnya itu masih di bawah 1 minggu. Jadi kalau telur itu makin mengkilap, itu berarti menunjukkan telur itu masih baru. Jadi kalau di atas 1 minggu, telur itu mulai memudar untuk cangkangnya ya, mulai memudar. Baik itu telur yang coklat gelap atau yang agak putih-putih, yang nggak coklat banget. Jadi bisa kelihatan kalau misalkan yang mengkilap itu kurang dari 1 minggu. Kalau sudah agak buram, lebih dari 1 minggu. Tetapi setahu saya, untuk telur yang kurang dari atau 2 hari 3 hari itu kalau direbus, ketika direbus dingin dan dibuka cangkangnya, dikelupas cangkangnya, itu akan agak sulit karena lapisan telurnya itu masih melekat di cangkangnya. Jadi itu
Kalau telur fresh itu ketika direbus, cangkangnya dilepas itu agak kesusahan karena lengket. Tapi kalau misalkan telur kisaran di atas nyampe 1 mingguan, itu akan lebih mudah untuk dikelupas cangkangnya ketika setelah direbus. Itu ada perbedaannya. Kemudian jelas kalau misalkan di telur dikocak-kocak, biasanya kan pemilihan kadang digoyang-goyang. Nah, itu kalau misalkan kocak-kocak itu terdengar, terasa kocakannya, berarti itu di dalamnya busuk. Tapi kalau misalkan enggak terasa, berarti itu masih bagus. Kemudian kalau misalnya kita beli satu rak, kita kan nggak mungkin tuh beli semuanya. Kemudian kita beli satu rak di rumah, ketika mau direbus atau digoreng atau diolah, alangkah baiknya kita tes, kita coba menggunakan air. Ini sudah saya sediakan gelas, kemudian air. Misal ini ada telur yang kisaran 5 hari. Kisaran 5 hari saya masukkan ke gelas. Bagaimana keadaannya nanti? Nah, dia akan tenggelam. Ini telur yang fresh, keadaan 5 hari. Wah, sulit diambil. Harusnya tadi gelasnya tuh lebih besar. Dan kalau misalkan telurnya lama, ini sudah diambil ya. Pokoknya kalau misalkan fresh, dia tenggelam. Fresh, dia tenggelam. Saya ambil dulu ini, telurnya saya ambil dulu. Ini wadahnya sudah saya ganti yang besar. Kita tes lagi. Ini tadi telur yang fresh, yang mengkilat. Kemudian umurnya masih di kisaran 5 hari. Telurnya dia akan tenggelam, turun ke bawah. Nah, ini menunjukkan telurnya masih fresh. Waduh. Nah, ini telurnya masih fresh. Kita coba ya. Kita coba telurnya itu merah atau hitam. Kita pakai senter. Nah, telur kita senter, dia menunjukkan merah semuanya. Kita balik, merah semuanya. Ini menunjukkan telurnya ini masih fresh, masih bagus. Di dalamnya kuningnya ini masih belum pecah. Bagus, menunjukkan bagus. Ini untuk mengecek telur dengan senter. Ini telur di umur kisaran 5 hari. Sekarang saya akan tunjukkan telur yang di umur 44 hari. Ini telur di umur 44 hari. Coba kita senter. Ini ada hitam-hitamnya. Ada hitamnya di atas.
Nah, ada hitamnya di atas. Ini 44 hari. Ini kenapa ada hitamnya? Ini menunjukkan telurnya ini ada ruang udaranya yang sudah membesar. Ruang udaranya yang sudah membesar. Jadi di ujung ini, di cembungnya ada ruang udaranya. Kita lihat, kita coba. Kita masukkan ke air. Ini airnya cuma sampai sini ya. Tadi sudah saya buang. Ini telur di umur 40 hari, 44 hari kurang lebihnya. Dia seperti apa? Nah, dia tenggelam, tapi posisi telurnya ini dia berdiri. Dia nggak rebah. Posisi telurnya berdiri. Nah, telurnya berdiri. Jadi nggak miring, nggak rebah. Nah, berdiri. Ini 44 hari. Kalau telur yang tadi 5 hari, kita taruhkan. Nah, dia rebah bedanya nih. Dia rebah, dia nggak berdiri. Nih, dia rebah. Kalau tadi berdiri, ini rebah, miring, dia miring. Nah, ini ya lagi yang 44 hari, kita taruhkan. Dia berdiri, dia nggak rebah. Karena di ujungnya tadi, di cembungnya, ruang udaranya dia sudah melebar, ada hitam-hitamnya. Bagaimana posisi kuningnya di telur? Kuningnya di dalam telur ini, kuningnya ini sudah mulai pecah, jadi nggak berbentuk bulat sempurna seperti yang baru ini, fresh. Ini 44 hari. Kemudian ini langsung saja, biar nggak lama, yang 92 hari. 92 hari kita coba center, jangan terkejut. Nah, set, dia hitam ya, dia hitam. Saya matikan lampunya dulu. Nah, ini hitam banget nih di atas nih, hitam banget. Nah, ini menunjukkan sudah busuk. Di sini ada hitam pekat. Ini mulai hitam nih. Nah, di sini udah nggak kelihatan karena hitam yang di bagian cembung sudah hitam banget, sehingga center ini nggak bisa menembus ke atas. Nah, ini nih. Kalau misalkan dari samping, ini posisi lancip masih merah, tapi yang cembung ini hitam. Jadi telur busuk ini dimulai dari ruang udaranya yang pecah bagian atas. Cara penyimpanan telur yang benar itu yang lancip di bawah ketika dirak ya. Nah, tapi di sini di tempat udaranya pecah, dia makin membusuk udaranya. Nah, makin ke bawah kayak gini. Ini umur tadi 92 hari. Ini telur yang pertama saya beli untuk percobaan. Kita coba masukkan ke dalam air. Dia akan mengapung. Nah, dia akan mengapung ke atas. Ini menunjukkan telurnya sudah nggak bagus, di dalamnya sudah busuk. Nah, jadi sudah paham ya perbedaannya ya. Ini mengapung, dia nggak bisa turun karena ini sudah busuk, ruang udaranya sudah pecah di dalam telurnya, jadi mengapung. Itu perbedaan telur kalau kita mengecek menggunakan air sebelum diolah, agar
agar nggak ketika dipecah dimasukkan ke tepung atau dimasukkan ke penggorengan nggak menimbulkan bau yang busuk. Itu pengecekan menggunakan air. Kalau nggak ada santer bisa menggunakan air. Itu cara membedakan telurnya yang baik atau yang baik sama yang kurang baik. Waktu lamanya itu 92 hari sudah busuk. Kemudian saya ada yang 90 hari, ada yang 40 hari, ada yang 72 hari. Ini kurang lebih sudah mulai menghitam di ujungnya. Kemudian cara penyimpanan telur yang benar, ketika kita beli dari pedagang, usahakan telurnya ini posisi lancip. Posisi lancip ini di bawah. Taruh di rak telur, posisi lancip di bawah. Kemudian yang cembung ini posisinya di atas. Sebagai contoh, ini agak kelihatan. Nah, udah sini. Jadi telur posisi lancip ini di bawah ketika naruh di rak. Kemudian yang cembung ini posisi di atas. Karena yang cembung ini di sini ada ruang udaranya. Kalau misalkan ruang udaranya di bawah, dia telur ini akan tertekan. Ruang udaranya akan tertekan sama cairan telur. Karena kan telur ini cairan air ya. Akan tertekan. Kalau tertekan lama, dia ruang udaranya akan pecah. Menyebabkan telur ini akan cepat busuk. Tetapi kalau misalkan yang lancip itu di bawah, ruang udaranya di atas, ini akan memperlambat pembusukan karena ruang udaranya di atas tidak mengalami penekanan. Ini cara penyimpanan yang benar ketika menaruh di rak. Nah, seperti itu cara menaruhnya. Ketika kamu misalkan beli di warung, kemudian dibawa ke rumah, di perjalanan itu tergoncang-goncang, kemudian di tempat rak itu berubah atau dibawa ketika dari pedagang itu pakai plastik, ketika naruh di rak itu posisinya yang lancip itu di bawah. Nah, itu yang pertama. Kemudian jangan dicuci. Kalau misalkan tidak dimasukkan di kulkas, jangan dicuci. Biarkan aja seperti yang dari beli. Jadi jangan dicuci. Taruh aja di rak, posisi lancip di bawah, jangan dicuci. Kalau mau dimasukkan di kulkas, silahkan dicuci. Masukkan di dalam kulkas. Dan kemudian penyimpanan di dalam kulkas itu diusahakan jangan di rak pintu, tapi posisi di dalam kulkas. Karena di rak pintu ini ketika kita dibuka, ruang udaranya itu nggak stabil. Dinginnya itu nggak stabil. Jadi ada dingin nggak. Jadi itu menyebabkan nanti telurnya itu nggak bertahan lama. Lebih baik posisi di dalam kulkas, di tengah-tengah kulkas. Jadi bukan di pintu. Kalau masukkan di kulkas, dicuci dulu agar kuman-kuman bakterinya itu mati, biar nggak terkontaminasi dengan bahan makanan yang lainnya yang ada dalam kulkas. Kemudian simpan di ruangan udara yang sejuk, jangan langsung terkena sinar matahari. Nah, jadi kalau menyimpan langsung terkena sinar matahari, nanti dia akan cepat rusak. Kemudian jangan di tempat ruangan tertutup, misalkan di dalam lemari kaca, kedap udara
Nah, itu akan cepat mengalami pembusukan. Itu tadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan ada teman-teman menambahkan bagaimana cara memilih telur yang baik dan benar, kemudian cara penyimpanan yang baik dan benar, silahkan tulis di kolom komentar agar kita makin tahu bagaimana yang benarnya dalam penyimpanan dan pemilihan telur. Mungkin itu saja yang dapat saya berbagi, itu sepengetahuan saya. Kalau misalkan ada salah-salah mungkin ya itu mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada penambahan silakan ditambahkan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kios kita jual telur dan beras. Itu tugu pertama, itu arah ke Blok F. Kemudian sana itu arah ke Tugu Lilin ke Blok D. Ini telur kita